warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kerancuan berpikir dalam bahasa. Sebelum kita membahas kerancuan berpikir dalam bahasa, saya akan menjelaskan sedikit tentang kerancuan berpikir. Apa itu kerancuan berpikir? Kerancuan berpikir adalah kesalahan dalam cara kita memproses atau memahami sesuatu sehingga menghasilkan kesimpulan yang salah atau tidak logis. Ini terjadi karena yang pertama, informasi yang tidak lengkap. Yang kedua, asumsi yang salah atau logika yang tidak tepat. Contohnya, menganggap dua hal selalu berkaitan hanya karena terjadi bersamaan. Nah, itu sedikit pengertian tentang kerancuan berpikir. Sementara kerancuan berpikir dalam bahasa yaitu terjadi ketika seseorang sulit memahami atau mengungkapkan pikiran dengan jelas karena penggunaan kata atau kalimat yang tidak tepat, membingungkan atau memiliki makna ganda. Ini bisa membuat orang lain salah paham kepada kita. Contohnya, kalimat yang terlalu rumit atau kata yang punya arti lebih dari satu. Itu bisa membuat komunikasi jadi tidak efektif. Sementara kerancuan berpikir dalam bahasa itu ada 5. Yang pertama, equivokasi. Yang kedua, amfiboli. Yang ketiga, aksentuasi. Yang keempat, hiperbola. Dan yang kelima, Straumann. Oke, yang pertama, equivokasi. Equivokasi adalah jenis kerancuan dari sebuah kata yang bersifat ambigu, terutama ketika ditempatkan dalam konteks yang tidak seharusnya, yang berarti salah paham atau rancu karena satu kata punya banyak arti dan dipakai di situasi yang kurang pas. Contohnya, seorang warga bilang, "Kita perlu kepala desa yang bersih." Lalu seorang yang kedua menanggapi, "Iya, kepala desa harus sering mandi biar nggak bau." Di sini kata bersih disalahartikan oleh orang yang kedua. Maksud orang pertama adalah kepala desa yang bersih yaitu jujur, tidak korupsi, dan tanggung jawab. Sementara orang yang kedua menganggapnya bersih dalam arti kebersihan fisik. Itu. Yang kedua, amfiboli. Amfiboli adalah jenis kerancuan yang bukan disebutkan oleh kata atau kalimat, melainkan karena konstruksi gramatikal, yang berarti jenis kalimat yang bisa menimbulkan lebih dari satu makna karena susunan kata-katanya yang kurang jelas. Masalahnya bukan di kata-kata itu sendiri, tapi di cara kita menyusun kata-kata tersebut. Contohnya, Budi melihat orang dengan teropong. Nah, ini bisa dimaknai dua arti. Yang pertama, Budi menggunakan teropong untuk melihat orang. Kedua, orang yang dilihat Budi membawa teropong. Di lingkungan sekitar kita sering terjadi seperti itu. Itu penyebab terjadinya kerancuan berpikir karena berbicara tanpa menjelaskan maksud dengan jelas. Seperti dalam percakapan tersebut. Yang ketiga, aksentuasi adalah kerancuan yang terjadi karena perbedaan penekanan pada bagian tertentu dalam sebuah kalimat. Penekanan ini dapat berupa tanda baca, dapat juga berupa nada bicara. Dalam konteks percakapan langsung, artinya kesalahpahaman yang muncul karena beda penekanan dalam kalimat, baik lewat cara berbicara atau tanda baca. Intinya pesan yang dimaksud bisa jadi beda tergantung cara penyampaiannya. Contoh, ketika Fajar bilang, "Kok kamu pergi?" dengan nada terkejut. Ini bisa berarti dia heran, "Kenapa kok kamu pergi?" Tapi kalau Fajar mengucapkan dengan nada yang marah, "Kok kamu pergi sih? Kok kamu pergi?" Itu bisa berarti dia tidak setuju atau kesal
karena kamu pergi. Yang keempat, hiperbola. Hiperbola adalah kerancuan yang terjadi karena melebih-lebihkan kesimpulan daripada premisnya. Hiperbola adalah bentuk kesalahpahaman berpikir di mana seorang membuat kesimpulan yang terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan fakta yang ada. Artinya dia melebih-lebihkan sesuatu padahal premis atau alasan yang ada tidak mendukung dan tidak mengklaim hal tersebut. Contohnya di masyarakat ya, misalnya seorang mengatakan anak-anak sekarang setiap hari main game jadi pasti otaknya jadi bodoh. Nah di sini kesimpulannya berlebihan karena anak-anak main game bukan berarti mereka akan bodoh, karena tidak semua anak-anak menjadi bodoh karena game, dan premis yang ada tidak mendukung kesimpulan yang drastis tersebut. Yang kelima, traumanfallacy adalah kerancuan yang terjadi ketika kita melakukan counter atau argumen seseorang tanpa kita sendiri paham apa yang diargumentasikan. Bisa jadi kita memahami secara setengah-setengah. Dalam tradisi abad pertengahan, traumanfallacy dapat dilihat dengan mula-mula mengurangi argumen lawan untuk memastikan bahwa kita benar-benar mengerti. Artinya, ketika kita mengerti argumen seseorang dengan cara yang tidak tepat, seringkali karena kita tidak sepenuhnya memahami apa yang sebenarnya mereka maksud. Dalam tradisi abad pertengahan, orang dianjurkan untuk mengulang kembali argumen lawan terlebih dahulu untuk memastikan pemahaman yang benar. Misalnya, saya rasa kita perlu lebih hemat energi agar bisa mengurangi tagihan listrik. Lalu si B menjawab, oh jadi kamu mau kita semua hidup tanpa listrik ya? Padahal yang dimaksud si A yaitu untuk lebih bijak dalam menggunakan energi, bukan sampai menghilangkan listrik seperti itu. Nah, ini adalah contoh traumanfallacy karena lawan bicara merespon dengan argumen yang jauh berbeda dari yang sebenarnya kita maksud, yang sebenarnya itu maksud seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.